Ya, kita tahu bahwa CU Kelingkumang sudah sejak tahun 2011 kita sangat mendukung yang namanya energi terbarukan. Ya, energi terbarukan bukan hanya digunakan di kantor CU Kelingkumang, tetapi juga digunakan oleh anggota. Itu paling penting ya, sumber daya kita, baik sumber daya alam, sumber daya manusianya juga kita pergunakan untuk mendukung ya dalam pelestarian lingkungan. Itu yang paling penting. Triple bottom line di Kelingkumang yang paling penting adalah kepedulian Kelingkumang terhadap lingkungan. Beberapa di Kelingkumang bersama gerakannya ya pernah juga melakukan pendampingan kepada orang-orang desa, kemudian kita melakukan pemetaan terkait dengan hutan lindung, hutan adat dan sebagainya, berkolaborasi dengan Solidaridat. Dan ini menjadi hal yang sangat penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar. Ketika masyarakat di sekitar mendapatkan manfaat dari hasil hutan itu sendiri, mereka bisa mengelola hasil hutan, mereka bisa menjual hasil hutannya juga, sehingga ekonominya anggota mungkin bisa semakin meningkat. Ya, apa sih komitmen CU Kelingkumang sampai sejauh ini terkait dengan pengembangan ekonomi hijau? Jelas, Kelingkumang selalu mendukung program-program dalam pelestarian lingkungan, sehingga terciptanya triple bottom line tadi, ya, antara keuangan, sosial, dan lingkungan. Dalam setiap anggota yang terlibat, mekarlah bunga-bunga kesadaran. Mereka tidak sekedar melihat, namun merasakan keindahan yang berkelanjutan. Penanaman pohon bukan hanya penghijauan, tetapi upacara sakral merentangkan akar ke masa depan. Kita merintis ini dari awal itu ya, mengingat modal kita kan tidak ada. Jadi kita memberanikan diri pinjam CU. Jadi minjam ke CU itu ambisinya itu kita pengen ngikut kawan-kawan yang nanam. Soalnya kita kalau tidak minjam, kita tidak bisa usaha maju. Ya, saya sama istri hanya menjawab, kami minjam CU, pengen mengembangkan usaha. Ibarat usaha itu ya di perkebunan semangka. Kalau nanam semangka ini harusnya kita dari hati. Kalau kita tidak dari hati menyikapi, tidak akan berhasil. Lahan saya ini ada sekitar 1 hektar. Tanaman ini sekitar 4.000-an. Kalau omset untuk sekali panen berkisar 9 atau 10. Kalau dia kena harganya 4 atau 5.000, tinggal kita ngalihkan. Dengan kita modalnya berkisar 15 atau sampai 20, kita dapat 10 ton di harga 5.000. Dia udah di 50 juta. Sebelum kita minjam CU Kelingkumang, saya pekerjaannya pun sama dengan kawan-kawan yang lain. Pagi nore, siang kita entah nyang karet, entah nyemprot, entah apa. Tapi setelah kita udah minjam CU Kelingkumang, sangat merubah kehidupan saya. Setelah saya nanam semangka ini, di sini saya terasa. Jadi yang biasanya kita kekurangan, ya sekarang meningkatkan penghasilan. Pertama saya mengenal kakao, itu ada teman dari pabrik karet menjanjikan, apakah Bapak mau nanam kakao? Saya bilang mau. Dikasihlah bibit 1 kilo, terus saya tanam. Itu kurang lebih tahun 2003 saya tanam. Kemudian tahun 2019 datanglah dari CU Kelingkumang berkunjung ke tempat kita. Jadi melihat pokok kakao saya sedang berbuah banyak. Wah, mereka bilang ini bagus nih untuk dibudidayakan. Saya membeli bibit kakao 1000 pokok dari Kelingkumang Agro. Kemudian saya tanam, saya rawat, kemudian perawatannya sampai produksinya itu semua kita melalui pelatihan-pelatihan, baik dari fermentasinya, cara panennya,
terus sampai penjemurannya, terus kita jual kembali ke Kelingkumang Agro. Manfaat tanaman kakao, pertama ramah lingkungan, kedua bisa ditanami di celah-celah tanaman yang tidak produktif, ketiga perawatannya tidak menggunakan pupuk kimia. Saya bersyukur dan terima kasih atas bimbingan dari CO Kelingkumang yang telah mendampingi kami untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan, kemudian pertemuan-pertemuan gitu. Nama saya Ibu Reni dari Kelam. Saya memiliki usaha galeri kenyalang. Salah satunya yang saya jual di situ yaitu kerajinan yang berbahan dari nyelik batu. Sekarang nyelik batu tumbuh di alam liar atau bahkan ada juga yang ditanam di ladang. Maka dari itu saya berinisiatif untuk membuat aksesoris dari nyelik batu tersebut. Pada zaman dahulu mereka itu membuatnya hanya dengan 1 biji saja untuk dijadikan gelang. Nah, tetapi saya kemudian berinovasi dan membuatnya dengan tampilan modern tali seperti ini. Ini dari alam dan juga kita bisa menanamnya sendiri untuk bahan baku dan ketersediaan stok bahan baku kita. Jadi semakin kita banyak menanam, kita bisa mendapatkan hasil yang banyak untuk kita jadikan aksesoris itu sendiri. Pendampingan CO Kelingkumang selama ini sangat baik untuk memberdayakan anggota dan juga memperkenalkan nyelik batu itu sendiri. Nyelik batu ini adalah salah satu material bahan aksesoris yang berasal dari alam. Sehingga ketika kita tidak menggunakannya lagi, nyelik batu ini akan mudah terurai kembali. Dan ini artinya nyelik batu ini sebagai bahan aksesoris yang ramah lingkungan. Kain tenun alami adalah cermin dari ekonomi hijau yang bijak. Di balik seratnya terdapat kearifan alam dalam keberlanjutan. Memilih kain tenun ini berarti memelihara lingkungan dan mendukung komunitas lokal, menciptakan masa depan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. Perkenalkan, nama saya Hetikus Endang. Saya ownernya dari Galeri Kain Pantang. Saya juga pendiri dari Yayasan Rumah Belajar. Rumah Belajar Kain Pantang ini sebenarnya hadir karena kecintaan saya terhadap budaya. Bagaimana saya menyenangi pada wasra, terutama di tenun ikat Dayak. Nah, yang lebih ke pewarnaan alami, karena saya mengangkat tradisi, bagaimana tradisi orang Dayak pada zaman dahulu yang belum mengenal pewarnaan-pewarnaan sintetis yang awalnya berasal dari alam. Nah, dalam pewarnaan, kalau kita menggunakan pewarnaan sintetis dari luar, kita harus membeli dan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Nah, ketika pewarnaan alami, kita bisa mendapatkan di lingkungan sekitar, sehingga bisa menekan kos produksinya. Kenapa kami memilih produk-produk ramah lingkungan? Pertama gini, semua kembali ke alam dan kembali ke daerah. Dengan kita mempromosikan, terus memakai ekonomi hijau, misalnya dalam produk, dan itu pertama menjaga alam, kedua yang berperan itu adalah orang-orang lokal, orang-orang daerah. Kenapa? Karena pewarnaan itu kita carinya di alam, bisa ditanam kembali, seperti daun kerbang. Daun kerbang itu dia udah tumbuh, buahnya jatuh dia tumbuh lagi. Nah, kita bisa ambil. Kunyit bisa kita tanam, daun jambu, daun mangga, itu ada di lingkungan kita sekitar. Nah, dampaknya apa? Kita nggak perlu jauh-jauh beli pewarnaan. Kita bisa tanam di depan rumah, bisa buat kebun, buahnya bisa dimakan. Nah, sehingga ini sangat berdampak. Kenapa saya memilih ini?
Pertama saya hobi, kedua saya ingin melestarikan budaya Dayak, dan ini sebagai warisan asli budaya Indonesia yang harus saya jaga sebagai anak muda. Nah, siapa lagi kalau bukan kita? Kelingkumang sangat berperan di dalam usaha ini. Karena gini, usaha ini bermulai sebenarnya saya tidak punya modal yang cukup besar. Tetapi saya percaya bahwa setiap ada keinginan dan niat itu pasti ada jalan. Nah, pada waktu saya pelan-pelan, saya ngambil namanya produk nggak salah itu di Kelingkumang itu kapital. Nah, saya punya gaji kecil ya, tetapi karena biasa kita bekerja itu karena suka dan nyaman ya, kita tidak masalah gitu. Nah, akhirnya saya mengambil kapital dan saya sisihkan gaji saya 50.000 setiap bulan dari kapital itu. Nah, ketika waktu itu ada orang jual rumah ceritanya, jual rumah. Akhirnya saya minjam di Kelingkumang, minjam. Nah, sekarang itu posisi galeri saya itu masih minjam dari Kelingkumang. Nah, waktu itu saya minjam dan itu saya dapat kemudahan lah ngambil KPR. Nah, kenapa saya bilang Kelingkumang berperan? Karena semuanya dari titik nol. Ya, kita menabung nggak harus banyak. 20.000, 25.000, 50.000. Nah, bagi kita yang memang pemula, itu sangat luar biasa. Sehingga sampai sekarang saya punya rumah, saya punya beberapa kendaraan. Nah, itu perannya juga Kelingkumang, saya bisa minjam gitu. Secara pribadi, saya merasa bahwa secara ekonomi itu sangat berdampak ya. Sebelumnya saya memang udah punya usaha lah ibaratnya keluarga ya. Tetapi kan terkadang kita itu kesulitan dalam permodalan gitu. Nah, bagaimana perannya COKK ya di situ, di permodalan tadi. Nah, walaupun ibaratnya kami hanya UMKM gitu kan, tetapi mungkin ada kepercayaan lebih bahwa ini bisa berdampak untuk banyak orang sehingga permodalan itu bisa kita dapatkan dari CU Kelingkumang. Baik, saya Ketua Dekranasda Kabupaten Skadau mengucapkan terima kasih atas kerjasama kami bersama Kelingkumang pada tahun 2023. Kami sebagai mitra pemerintah Dekranasda Kabupaten Skadau bekerja sama dengan Kelingkumang dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Skadau. Kami menjalin kerjasama di bidang tenun karena salah satu pengrajin kami yang ada di Kumpang Ilong satu-satunya yang ada di Kabupaten Skadau ini yang bekerja di bidang tenun ikat. Jadi kami membina di situ. Yang kami laksanakan adalah bagaimana pengrajin di Kumpang Ilong mengenal pewarnaan alami. Karena selama ini kita tahu bahwa pengrajin kita yang ada di Kumpang Ilong mereka menggunakan pewarna sintetis. Mereka tidak mengenal pewarnaan alami. Jadi sekarang kita ketahui bahwa kondisi lingkungan kita mengharuskan kita kembali untuk menata alam, kembali kepada alam. Ekonomi hijau atau green economy juga mengharuskan kita ekonomi tetap tumbuh dengan baik dengan tidak merusak lingkungan. Jadi kami bersama dengan Kelingkumang bekerja sama untuk menciptakan pewarnaan dari daun jambu, dari tanaman yang ada di hutan kita yang ada di Skadau ini sehingga dapat menghasilkan warna-warna yang saat ini digunakan oleh pengrajin kami untuk mengembangkan industri rumahan, ya, industri yang bergerak di bidang sandang. Jadi kami mengajak seluruh masyarakat, mari kita kembali kepada ekonomi hijau. Ekonomi boleh tumbuh dengan lingkungan yang sehat untuk masyarakat kita, untuk lingkungan kita, bahwa bumi ini adalah rumah kita bersama, perlu kita jaga bersama, perlu kita lestarikan untuk masyarakat dan anak cucu kita. Ekonomi hijau adalah lentera cahaya di kegelapan perubahan iklim. CU Kelingkumang memegang erat lentera itu, menjadikannya sumber inspirasi bagi yang lain. Membuktikan bahwa keuntungan bisa dicapai tanpa merusak alam.